Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aki Nini yang berbahagia, kali ini Aki akan sedikit membuat vlog yang agak berbeda. Aki akan berwawancara dengan Abah Ima. Siapa itu Abah Ima? Mari kita ikuti saja ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Ima sehat? Alhamdulillah. Ada apa dari Aki Nini Channel ke rumah Abah Ima? Begini Bah, Aki ingin bertanya. Abah Ima kan sudah menjelang senja. Kenapa masih memikirkan dan mau menjadi YouTuber? Oh itu, sebenarnya ceritanya sangat panjang. Jadi dengan kondisi Abah yang sudah tua ini, Abah sudah tidak kuat lagi bila harus mencangkul di sawah. Sedangkan Abah harus tetap makan dan salah satu kegemaran Abah adalah berbagi kepada sesama atau bersedekah. Jadi dengan kondisi sudah tua renta ini pun Abah harus mempunyai uang agar bisa beramal ibadah sebagai bekal bila nanti Abah pulang ke alam akhirat. Begitu cerita secara pendeknya. Boleh bila Abah melanjutkan ceritanya? Tentu saja boleh Bah. Aki dan Nini ingin mendengar secara lengkapnya. Awal Abah menjadi YouTuber, ada yang mencela malah dari kalangan kerabat sendiri. Katanya, buat apa capek-capek jalan bolak-balik ke sana kemari, gak ada kerjaan, dan hanya membuang waktu-waktu saja. Begitu kata kerabat Abah Ima. Namun, kerabat Abah itu tidak tahu sesungguhnya maksud dari Abah menjadi seorang YouTuber. Sebenarnya dengan menjadi seorang YouTuber pun kita bisa beribadah. Jadi Abah sering belusukan mencari jalan-jalan berupa jalan tembus atau jalan alternatif. Setidaknya bagi yang menonton menjadi tahu jalan tembus ataupun jalan alternatif bila terjadi kemacetan ataupun misalkan ada bencana seperti terjadinya tanah longsor ataupun ada jembatan yang roboh. Di sisi lain, otak Abah yang sudah renta ini pun dipacu untuk tetap berpikir sehingga daya ingat Abah tidak cepat menjadi pikun dan kaki pun terkadang berjalan kaki, dan itu adalah melatih otot-otot agar senantiasa Abah tetap bugar. Hal lainnya adalah Abah bisa menunjukkan realita yang ada di lapangan. Mungkin ada jalan yang rusak dan dilihat saat tayang videonya, jadi dari aparat bisa mengetahui. Begitu juga bila mungkin ada rumah yang tidak layak huni atau ada kerusakan di fasilitas umum ataupun fasilitas sosial yang tertangkap kamera, jadi bisa segera diantisipasi oleh para penonton yang terkait dengan tugasnya tersebut. Hal positif lainnya yang dapat Abah sampaikan
Abah bisa menginformasikan adanya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kemudian juga fasilitas peribadatan dan sebagainya, sehingga memudahkan bagi pendatang dari luar kota yang akan misalkan menuju ke suatu tempat rekreasi. Mau tanya dulu sebentar, Bah. Bagaimana Abah cara mengatur waktu sehari-harinya? Untuk hari Senin dan hari Kamis, biasanya Abah tetap berada di rumah. Dan jika kondisi tubuh sedang fit ataupun sehat, Abah biasanya menunaikan puasa sunat sesuai dengan agama yang Abah anut. Begitu pula pada hari Jumat, biasanya Abah tidak berani pergi jauh. Kalaupun harus jalan-jalan, biasanya di seputar rumah agar bisa melaksanakan sholat Jumat di tempat di mana Abah tinggal. Di hari-hari lainnya pun, ketika Abah melaksanakan pengambilan video, tetap mengutamakan sholat. Jadi sedapat mungkin tidak melampaui waktu sholat dan melaksanakannya di masjid secara berjamaah, kecuali memang bila ada halangan. Jadi di kalangan penonton mungkin ada yang melihat Abah seolah-olah setiap hari jalan-jalan terus. Padahal tidak seperti itu. Jadi biasanya sekali pengambilan video, Abah mengambil di beberapa lokasi yang dilewati. Dan nanti penayangannya Abah atur sedemikian rupa. Jadi pas saat penayangan bisa saja pas pada hari Senin seolah-olah ada di Jakarta, dan pas penayangan hari Selasa misalnya tiba-tiba Abah menayangkan saat di Bandung. Dan Abah pun berharap di sisa hidup Abah tetap bisa mengutamakan ibadah, juga berbuat kebaikan, dan berbuat sedekah. Jadi Abah sedikit berharap apabila sudah mendapatkan honor dari YouTube, 1/4 dari jumlah honor Abah ingin disedekahkan. Yang 3/4-nya mungkin akan Abah atur-atur karena perlu biaya operasional dan juga sebagainya. Sebenarnya Abah juga malu untuk menceritakan hal yang seperti ini, takut menjadi ria. Makanya Aki Nini Channel tidak akan pernah melihat tayangan ataupun video saat Abah misalkan sedang sholat. Karena bagi Abah itu ibadah adalah hal yang sangat privasi. Jadi hubungan antar umat dan penciptanya. Malah di bulan puasa biasanya Abah jarang keluar sehingga jarang membuat vlog. Dan vlog yang tayang biasanya sudah Abah siapkan 1 atau 2 bulan sebelumnya. Jadi cara Abah mengatur waktu seperti itu. Menarik sekali, Bah. Hanya kok kita dibatasi oleh durasi waktu. Jadi mudah-mudahan apa yang Abah ceritakan bisa ditiru oleh Aki Nini Channel khususnya. Amin. Dan juga alamin. Aki Nini Channel mengucapkan terima kasih. Sampai Sama-sama. berjumpa lagi, Bah. Insya Sobat Allah. Aki Nini yang berbahagia, dengan demikian Aki mohon pamit dulu. Sampai berjumpa lagi di vlog berikutnya.
Aki doakan semoga semuanya tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.